Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati di mana saja berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang bisa menangkap suara kami ini, mudah-mudahan diberkahi, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa di kami Rafiq Channel. Tolong subscribe, share, dan like serta follow. Insya Allah Anda menjadi orang yang baik. Insya Allah dunia akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati di mana saja berada, alhamdulillah kita bersama-sama sudah menunaikan ibadah sholat subuh berserta berjamaah di masjid. Mudah-mudahan diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bagi adik-adik, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian yang berada di Indonesia bagian barat mungkin belum, tunggu aja nanti saatnya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, langsung saja ke pokok masalahnya. Ini ada 9 golongan yang tidak dimasukkan ke dalam surga atau terhalang dari masuk surga. Ada 9 orang ini, 9 golongan ini tidak masuk ke surga. Karena apa? Karena ini. Yang pertama adalah pemutus silaturahmi. Pemutus silaturahmi, ya. Masya Allah, ngapa silaturahmi diputuskan? Bahkan silaturahmi itu harus dibina terus sampai kita di titik darah penghabisan. Nah itu kok malah diputuskan. Mencari saudara jangan diputuskan. Banyak-banyak mencari saudara karena rezekimu dari saudara-saudaramu itulah. Pertolongan juga bisa dari saudara-saudaramu itulah. Ngapa diputuskan persaudaraan? Jangan diputuskan silaturahmi. Yang kedua, apa yang menghalangi kita masuk ke dalam surga, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Masya Allah. Jangan durhaka kepada ibu bapak karena ibu bapakmu yang ngurusi kamu hingga sampai kamu berhasil. Bangunkan rumah, ngasih sawah, ngasih tanah, ngasih mobil, ngasih segala macam itu dari orang tuamu. Karena gara-gara kamu nikah dengan orang yang tidak solehah, menjadikan perjalanan kamu menjadi durhaka. Maka jangan sampai menjadi orang yang durhaka. Hindari, segeralah cepat memohon dan meminta maaf kepada kedua orang tuamu. Mumpung kamu masih di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepatlah DP lah kepada kedua orang tuamu, karena orang tuamu itu yang ngidupi kamu mulai kecil. Kamu jangan main-main kedua orang tuamu, kualat nanti kalau kamu menjadi orang yang durhaka. Tidak hanya disiksa di akhirat kelak, dunia sudah diturunkan untuk akhirat. Di dunia kamu sudah disiksa, juga di akhirat kelak. Yang pasti masuk neraka kamu. Itu maka mumpung belum terjadi akhir daripada orang tuamu masih hidup, orang tuamu belok-eloklah kepada kedua orang tuamu. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sombong. Orang yang sombong tidak masuk surga walaupun sombongnya sedikit, cuman sebiji darah. Itu orang yang sombong adalah tidak bisa masuk surga. Nah itu ngapo datak terhalang masuk surga ini, terhindar daripada kebaikan.
kesombongan, nyombongkan harta, nyombongkan kedudukan, nyombongkan wajah, nyombongkan gelagat dan sebagainya, nyombongkan istri, nyombongkan rumah dan lain sebagainya. Itu semuanya tidak benar. Yang harus dikikis, hindarkan sombong. Sedikit kia. Jangan sombong, karena sombong adalah menghalangi kamu masuk ke dalam surga Allah. Kemudian berikutnya adalah tukang adu domba. Masya Allah. Orang yang jadi tukang adu domba ini bakal masuk neraka karena tidak bisa masuk surga. Hindari jadi orang yang tukang adu domba. Udahlah diam aja di rumah kalau tidak ada gawe. Nggak usah mencari kesana kemari, jahatkan wong lain, jahatkan saudaranya sendiri, jahatkan anaknya, gak boleh gak jahatkan suami atau istrinya. Masya Allah, luar biasa dosa orang yang sombong. Kemudian yang kelima adalah dosa orang yang tidak amanah. Tidak amanah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa yang dimiliki oleh suaminya adalah kamu sebagai amanahnya. Apa-apa pemberian orang tua, kamu amanahnya. Jadi kamu tidak menjalankan amanah, nantinya kamu akan terhalang masuk ke dalam surga. Ngapo jadi orang tidak amanah? Khianat namanya orang yang tidak amanah itu. Khianat. Akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di neraka kelak. Kemudian yang keenam adalah orang yang bunuh diri. Orang yang bunuh diri, gantung diri, makan racun, nujah diri. Itu semuanya itu tidak benar. Akan masuk neraka, dicari neraka itu. Ngapo menghilangkan ketetapan Allah di surga, malah dia lari menuju ke neraka. Oleh apanya? Hidup yang bunuh diri itu. Ya jangan bunuh diri, jangan bunuh orang lain, jangan bunuh diri sendiri. Nah, itu kalau ingin selamat. Ya. Gantung. Kadang-kadang sampai melet-melet. Ya Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keenam ada, yang ketujuh adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang syirik ini adalah menghalangi dirinya masuk ke dalam surga. Allah menyayangi, tidak mau dia disayang oleh Allah. Gak mau disayang oleh Allah orang syirik itu. Dia adalah ingin syirik, minta selain Allah. Muji selain Allah, mengibadah kepada selain Allah. Kayu, batu, setan dan lain sebagainya. Itu setan semua. Yang ada di situ, yang disembah-sembah itu setan semua. Yang artinya apa? Nanti setan itu akan mengajak dirinya masuk ke dalam neraka. Inilah para hadirin, ada 7 hal yang menghalangi dirimu masuk surga, yaitu 1. Memutus silaturahmi, durhaka kepada kedua orang tua, orang yang sombong, tukang adu domba, orang yang tidak amanah, orang yang bunuh diri, dan orang yang syirik. Itu semuanya masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikianlah penyampaian singkat. Mudah-mudahan berkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon pertolongan, mohon bimbingan, dan mohon petunjuk supaya kita selalu mendapat hidayah Allah, mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun penyampaian ini singkat, namun tidak lepas kemungkinan dari terjadi kekurangan dan kekhilafan. Atas segala kekhilafannya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.